guys, selamat datang di channel Kenjo ya guys ya. Kali ini kita akan olahraga part 3 ya guys ya. Wih, mantep ya guys ya ke part 3 ini. Ini 1 jam nonstop. Enggak tahu ya. 1 jam nonstop ya. Udah jangan gitu, bagi jangan gitu be, udah be nanti aja. Nah ini guys ya, nih kalian pasti lihat, sawah-sawah semua bah. Lebar semula lagi jadi. Kita jalan ke hutan lagi guys. Kalian pasti tahu jalan mau ke hutan kita ini. Udah lama kayak nggak konten tentang olahraga. Nanti kalau misalnya live Kenjo bisa, kalau Kenjo bisa live, kita live. Kalau bisa kita live, ya. Dengar kata-kata kayaknya. Kalau misalnya kita bisa kita bisa live. Ya guys ya, kalau misalnya kita ada pulihan live-nya, kita bisa live ya. Oke. Ada kucing ya guys ya. Ini kok kalian lihat pasti jauh kan? Kalian lihat pasti jauh kan? Tuh. Kalian lihat pasti jauh ya. Karena Kenjo jauhin 0,5 meter ya guys ya. 0,5 kurang ya guys ya. Makanya kayak jauh biar enak nih. Ya kan? Biar kayak real banget. Tuh. Real banget. Menjadi tuan rumah. Harapannya penawaran yang dilakukan IFA dan PSSI bisa didengar. Federasi Sepak Bola Irak (IFA) menggandeng Indonesia. Biasanya gini sama Raska kan, tapi Raska pulang kampung nih. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Donald Trump murka politisi Muslim Zohran Mamdani jadi calon wali kota New York. Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah setelah politisi Muslim Zohran Mamdani pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk calon wali kota New York. Trump menyebut Mamdani sebagai orang gila komunis 100%. Mamdani, politisi yang menyatakan dirinya sebagai seorang sosialis, berhasil membuat kejutan politik mengalahkan mantan gubernur New York Andrew Cuomo dalam sebuah kontes yang dianggap sebagai pertarungan untuk masa depan Partai Demokrat. Jika terpilih pada bulan November, pria berusia 33 tahun itu akan menjadi kalian lihat kayak jauh gitu kan. politisi Muslim Zohran Mamdani jadi calon wali kota New York. Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah setelah politisi Muslim Zohran Mamdani pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk calon wali kota New York. Trump menyebut Mamdani sebagai orang gila Kiri, komunis 100%. kanan, tahu kita kesini. Politisi yang menyatakan Pilih. dirinya sebagai seorang sosialis berhasil membuat kejutan Lihat sini aja lah. mengalahkan mantan gubernur New York Andrew Cuomo dalam sebuah kontes yang dianggap sebagai pertarungan untuk masa depan Partai Demokrat. Jika terpilih pada bulan November, pria berusia 33 tahun itu akan menjadi wali kota muslim pertama dalam sejarah New York City. Donald Trump murka politisi Muslim Zohran Mamdani jadi calon wali kota New York. Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah setelah politisi Muslim Zohran Mamdani pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk calon wali Tepat kota kali jam New York. 7.00. Si anak pulang dengan Kecilin deh. Kecilin.
Nah, oke. Tuh. Ya. Tuh. Ini kayak pakai kejauhan 5 kurang. Kayak dari kejauhan. Tuh guys. Biasanya ada kereta api lewat jam 7 pagi. Tapi sekarang kok nggak lewat ya? Biasanya itu guys ya. Nggak bohong ini guys. Kenjo buat konten olahraga part 3-nya ini live mendatang ya guys ya. Live mendatang pada tanggal 29 Juni 2025 jam 23.45 ya guys ya. Kenjo buat video ini agak larut malam ya guys ya. Jam 11.00 aja ya guys ya. Jam 11.00 malam ya guys ya. Jam 11.00 malam ya guys ya. Malam kali guys. Ya kalau misalnya kalian udah nge-like video Kenjo, ya kalian bisa nonton video Kenjo. Boleh. Oke, bisa deh. Susah naik Pi. Nggak susah nih Pi. Sebenarnya bisa naik tapi nggak apa. Mana hantu? Mana? Di sini gak ada hantu. Biasanya di rumah kosong ini banyak hantu guys. Mana dia hantu? Hantu! Di mana kamu? Tantang kamu masuk rumahku. Ada suara guys. Takut Kiwi. Itu apaan Be? Burung. Oh burung. Kira tadi apa? Oh nggak apa-apa lah. Mana hantu? Di rumah ini kan? Mana? Biasanya di rumah ini banyak kali penunggu di sini. Tantang malam Jumat. Kamu datang. Top. Nih. Kita foto dulu sebentar. Ya. Kita foto. Udah manis udah. Alah, ngapain saya mandi? Mantap. Oke. Ini dalam kali guys. Sebenarnya di sini itu dalam kali guys, kayak sumur. Sebenarnya ini kayaknya sumur deh. Soalnya nih, karena ketutupan sama sampah penuh, jadi ya bukan sumur lagi. Iya, situ panas. Gara-gara dipensiun dalam usia itu akibat diracun oleh mata-mata Belanda ya, sehingga ayah tidak bisa bekerja dengan baik ya. Setelah pensiun Main daun aja lagi. Iya, di rumah. karena saya dengar saya sakit Ya pernah kuli-kuli di kuli perkebunan tapi nggak tahan lama karena kalau jujur apa yang terjadi Impostor. diberhentikan oleh teman-temannya. karena jujur kok bisa Ya kalau diajakin kerja sama jual pupuk dia nggak mau. di perkebunan nggak mau. Dia lebih baik berhenti.
Kita main ini aja. Nih. Yuk kita coba. Aduh, hampir jatuh. Hampir saja jatuh. Ini gawang. Ini sebenarnya gawang. Gol. Ya, ini saja HP-nya jadi bola. Ini ya, HP bola bilek. Ini ya, HP-nya ya. Bola bilek. Petum. Gol. Gitu caranya guys ya. Nih, ini saja HP kayaknya bola. Wishing Tromso. Penalti. Dan gol. Wow. Sama juga di situ tapi jauh kali. Yo. Apaan tuh? Kayak serem kali, janganlah. Takutnya ada penunggu pula lagi. Yang tadi. Tapi jalan lagi kita, Be. Mana? Hutan kita. Yuk. Yuk. Oke. Ada apa? Toke. Nih gak, kalian pasti belum tahu jalan ini. Jalan ini sama kayak kita mau turun ke hutan. Tapi ini beda lagi. Bagian sini kita. Ya. Sembel mau jadi. Jam berapa ini? Jam 7.10. Tiga tambah 5 24. 4 tambah 8 40. 4 tambah 8 40. 5 tambah 7 60. Hah? 5 tambah 7 40. 60. Waduh, kok bisa kayak gitu? Kayak gak tahu batu-batu gitu. Nah, sebenarnya jalan ini dari sini sampai menembus ke sini. Gitu, guys. Pih. Ada jalan, Pih. Jalan mau kemana ya itu ya? Yang jauh pun bingung. Sembeli mau jadi.
kolam ya. Kolam guys, kolam ikan. Baru sampai sini kita guys. Ya. Guys, ini kinju kotor guys. Dan ini kinju tiba-tiba lepas, padahal gak ada apa-apa. Tidak. Nyamuk. Ya. Ini guys, pengen kali ini ya bisa ketempel. Ya, kita masih dalam perjalanan yang sangat jauh. Sejak papi lagi nonton tuh, papi mau beli apa itu nggak tahu juga kayaknya mau beli apa. Mantap guys, vamos.
baru sampai sini. Tunggu guys, kayak kencing dulu. Permisi. Cek dulu kayaknya. Kencingnya cepat kali, bah. Kayak Valentina Rossi. Kayak Valentina Rossi. Valentina Roslik Valentina Roslik. Kita coba lihat. Nah, kemarin itu sungainya sampai sini guys, sekarang menyusut sampai sini. Ya lo guys, betul, gak bohong. Kau bohong ya, ngapain kayak kesini? Cuma karena bohongin aja. Lihat nih guys, bentar lagi mau tumbang kok misalnya kayak gitu. Tuh, sama ini ini udah tumbang langsung. Udah tumbang duluan nih. Belum tumbang. Nih. Ini bagus aja, masih bagus. Tuh yang bagian sana itu. Apaan tuh? Bagi guling ya. Guling ya. Ini babi guling. 110 menit ya, 110 menit. 10 menit ya. Ini baru 22 menit, berarti tinggal 8 menit lagi. 8 menit lagi. Berarti tinggal 8 menit lagi. Bisa, betul. Tinggal 8 menit lagi, guys. Udah sampai mana Kenjo? Nih guys ya. Kalian pasti tahu nih udah sampai mana nih. Kalau udah mencapai 30 ini ya, kita lanjut jalan. Nih guys, ada taring apa guys? Ini dari kejauhan gak enak. Kejauhan satu. Nah, itu ada jaring guys. Tuh. Nah, udah tumbang duluan itu yang bagian sana. Kita coba lihat dulu papi yang nonton. Kita coba lihat papi yang nonton. Itu gadis yang tadi kembali dan menampar satpam itu lagi. Bos itu berteriak, berani-beraninya kamu menyentuhnya. Dia itu pamanku, dia mendukungku dalam segala hal. Sekarang juga keluar dari perusahaan ini. Seorang gadis datang dan menendangku. Suasananya sini. Yuk, kita keliling. Kalian lihat keindahan di sini guys ya. Ada yang tumbang satu situ. Tuh. Apa itu? Ada kata? Apakah ada kata atau enggak biawak atau enggak ular atau enggak jantung atau enggak jaring atau enggak tali atau enggak manusia? Kok ada genangan di situ? Tuh genangan. Tuh.
Ada orang lewat. Ada orang lewat, guys. Orang lewat. Kayaknya mau bawa wireless live streaming sound card headphone loh, tapi lupa kayaknya bawa ya. Ngapain? Astaga. Saat itu sang ibu menatap gadis itu dengan penuh harap, berharap gadis itu akan menunjukkan rasa jijik sehingga bisa terlihat sifat aslinya. Tak disangka gadis itu malah tersenyum senang dan mempersilahkan. Ada genang, guys, ada genangan. Oh, tuh 1, 2. Tuh, banyak kali genangannya tuh. Mungkin ada ikan di sini. Gadis itu akan takut dan kabur, tapi belum Kayaknya selesai ini dalam bicara. deh. Gadis itu justru Mana batunya? tidak bingung melihat Ini kalung dalam. mewah yang dikenakannya. Takut ibunya Dalam ini masuk kayaknya. surga. Coba kamu lihat. Ibunya dengan suara palsu untuk pamer. Gadis itu pun masih percaya, tapi sang ibu belum menyerah. Dia melanjutkan kebohongannya. Oh iya, Katanya dalam. di kampung sudah kelaparan Dalam sampai betulan. tinggal tulang. Tak ada listrik Ih, atau apaan sinyal. tuh, guys? Jadi dia datang untuk Nih, menemui guys. dia. Dia bikin cerita Apaan yang tuh, bisa guys? Siapa sangka gadis Oh, itu malah itu menunjukkan jaring-jaringnya dan itu. pacarnya, mengatakan ingin segera berkemas dan ikut ke desa untuk beternak babi. Mendengar itu mereka berdua langsung terdiam. Sio buru-buru Bagus, ya. mencoba menghentikannya. Katanya gadis itu lulusan universitas ternama, tak boleh sia-siakan bakatnya di kampung. Tapi gadis itu menepis tangannya. Dengan wajah Iya. serius berkata, dia akan segera pesan tiket. Tidak boleh biarkan ibu sendirian di desa. Ibu dan anak itu Iya. langsung sadar situasinya mulai gawat. Tak disangka gadis itu mengaku, beternak babi adalah impiannya sejak kecil. Tapi yang mereka tidak tahu, gadis ini sebenarnya adalah putri dari orang terkaya di negeri ini. Dia adalah CEO dari perusahaan besar, memiliki puluhan properti Bisa. atas namanya. Bentar lagi. Keadaan yang berbalik. Ibu baca 3 menit lagi kita jalan lagi. gadis itu. Dengan canggung sang ibu tertawa dan bilang semua itu hanya bercanda. 3 menit lagi kita jalan. Gadis itu hendak Kalau udah menit 30 di sini, berkata, udah menit 30 di rekaman kita, langsung kita jalan. begitu melihat layar, wajahnya langsung berubah. Dia tahu sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Begitu menerima telepon, ternyata ayahnya akan datang menemuinya. Dia langsung sadar identitas aslinya akan segera terbongkar. Tapi sebelum sempat menghentikan, ayahnya sudah muncul di depan rumah. Saat memaksa gadis itu pulang, baru sadar dia salah rumah. Ibu diusir keluar. Baru melihat papan nomor rumah yang jatuh ke lantai. Ternyata gadis itu sengaja mengganti nomor rumah. Keluarga CEO yang mendengar kegaduhan di luar langsung bertanya. Gadis itu buru-buru berbohong. Katanya hanya anak-anak tetangga yang Ini ribut. bisa. Sang ibu Oh. takut rahasia terbongkar. Nah, Langsung berkata dia harus segera pulang. Enggak. Tapi gadis itu Ini malah guys, ikut pulang bersamanya ke saya desa. pengen loh guys. Kesulitan menjawab. Ini jangan CEO di. segera menarik tangan gadis itu dan bilang dia sudah mendapat pekerjaan. Gadis itu langsung senang dan mereka Ini pun berangkat siapa kerja nih yang masing-masing. nendang nih? Begitu CEO sampai Nendang-nendang kantor, dia langsung berganti jas sendal dan masuk tinju ruang rapat. begini nih. Dia memimpin rapat Tuh. penting perusahaan, tapi belum lama. Jadi Telepon ya dari kayak masuk. gini kan. Katanya siang nanti dia akan datang mengantarkan makan siang. CEO langsung panik, lalu memerintahkan asistennya untuk segera mencarikan seragam satpam. Tak lama Tuh. kemudian gadis itu berjumpa. Harusnya kayak Dari gini, keluarga konglomerat tapi sengaja kayak gini. mengunci kepribadian. Sang suami dan ibu mertua datang ke rumah berkata, istriku, ibu Rajin. lagi nggak enak badan, kamu antar dia periksa ya ke dokter. Pekerjaan rumah aja belum selesai. Aku juga harus jaga anak. Lagian mana ada mertua yang ngandalin menantu. Ayo bu, saya yang antar aja. Lalu pergi. Ibu, minum dulu obatnya. Istriku, nanti bantu mandi ibu ya. Badannya lemes semua. Kan kamu di rumah, kamu aja yang bantu mandi. Aduh, aku kan laki-laki, kurang pantas begitu. Memang kenapa? Mana ada mertua yang ngandalin menantu. Itu tanggung jawab anak 1 menit lagi ya laki-laki. guys ya, Aduh, 1 kenapa menit lagi. nasibku begini ya? Nih, Dapat menantu ih, kayak dia. Menantu, 1 menit aku lagi lapar, tolong rekamannya. suapin aku ya. Menantu diam tak menjawab lalu menelpon suaminya. Halo mas, 1 menit kamu lagi kapan kita pulang? jalan. Ibu ini suruh aku yang suapin. Aku kan harus ngurus anak. Aku ini lagi panen di ladang. Kamu bantu dikit aja nggak bisa? Mana ada mertua ngandalin menantu. Itu semua tugas anak laki-laki. Cepetan pulang deh, aku udah pusing. Ibu kenapa harus sakit pas musim panen begini sih? Kerjaanku belum beres. Sekarang aku mesti pulang buat rawat ibu. Ini bener-bener nyusahin. Ya ampun, Ya, guys, ibu ya. kan udah tua nak. Udah bu, minum air dulu aja ya. Istrimu tuh kelewatan banget. Harusnya bisa bantu dikit-dikit. Saya harus bilang apa? Bukankah dulu ibu sendiri yang bilang nggak akan ngandelin dia? Ibu lupa dulu memperlakukan istriku seperti apa? Muncul Halo Bapak Ibu, ya kalau Tuh, banyak genangan di dengan sini. merekrut oposit asal Indonesia, Megawati Hangistri Pertiwi, dalam wawancara eksklusif bersama saluran olahraga terkemuka Turki, TRT Sport Volleyball Weekly. Nah ya, Patrick ya, yuk, menyatakan bahwa yuk, dia Pi. lebih Udah, memilih udah angkat 30. kaki dari volleyball dibandingkan harus menghadapi dominasi Megawati di lapangan. Mana kita? Balik. Balik lagi. Lah, saat sedang bukannya bekerja kita wanita apa ya, ini Bu? melihat uang tuan itu jatuh. Bukannya kita lihat sini. Itu nanti Namun capek. dengan Oh iya. menganggap tuan itu menjawab, kenapa Oh kau iya. tidak cepat Enggak lah. mengambilkannya? Jadi Saya tak berani mengambilnya Sana. karena itu Ya bukan sana lagi lah. Dia pun memaksa Wah, mendorong wanita itu enggak mengambilkannya capek tanpa yang dia. menjelaskan siapa dia Gitu. agar si wanita itu takut. Lalu dia pun mengambilkannya. Ini tuan uangnya, ucap gadis. Dengan
sedikit menghina wanita itu, dia pun tak sudi mengambil uang itu sebelum dilap. Setelah wanita itu memberikannya, bukannya berterima kasih, namun si tuan itu menuduh dia mengambilnya. Dia menjelaskan bahwa uangnya ada $10.000, namun sekarang hanya $5.000. Wanita itu pun menjawab bahwa uangnya emang ada segitu dari awal. Akan tetapi tuan itu tetap tidak percaya, sampai-sampai mengecek semua saku wanita itu. Namun tuan itu tak menemukan sesuatu apapun. Lagi-lagi tuan itu merasa tak puas. Dia pun meminta ganti rugi dan harus membayarnya hari ini juga. Bahkan dia menyuruh wanita itu untuk meminjam uang kepada keluarganya. Maaf tuan, kami tidak ada uang sebanyak itu, ucap wanita itu. Tiba-tiba bos perusahaan itu datang dan bertanya pada karyawannya apa yang terjadi. Wanita itu pun menjelaskan pada bosnya kalau uang tuan itu terjatuh ada $5.000. Dan dia membantu untuk mengambilkannya, namun tuan itu bilang uangnya ada $10.000. Tuan itu pun memotong pembicaraan mereka. Dia mengatakan pada bos perusahaan itu kalau wanita itu Kenapa ya bisa dan dia telah menyembunyikannya. Kalau kamu tak percaya, coba hitung ucap tuan itu. Bos itu mengatakan, bagaimana bisa uang $10.000mu jatuh? Lalu setelah diambil hanya tinggal $5.000 saja. Kamu tak bisa menuduhnya begitu saja. Dan kamu telah mengecek semua saku karyawan saya, namun tak ditemukan uang itu. Ya memang benar, itulah kenapa hilang karena tangannya begitu cepat menyembunyikannya. Jawab tuan itu. Lalu bos itu mengatakan, ini kayak harus dilem ini biar nggak apa. dia tidak lagi memikirkan keuntungannya. Dia mengatakan, Jangan jauh dari. karena karakter dan moralitasmu. Lalu dia mengusirnya keluar. Silakan kau pergi. Oke, tapi pasti kau akan menyesal karena membatalkan kerjasama ini, ucap si tuan. Bos, kenapa kamu mengusirnya? Bukankah dia akan bekerja sama denganmu? Bagi saya tak penting semua itu, dia tak bermoral dan merendahkanmu. Bagaimanapun saya harus melindungi karyawan saya yang telah bersikap baik. Serta saya harus menjaga martabat dan kepentingan karyawan saya. Jadi kamu tenanglah. Di bawah kepemimpinan Ayatollah Khamenei, Iran telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap diplomasi dan perdamaian. Dalam menghadapi berbagai tantangan di kawasan, Iran selalu mengutamakan dialog sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa. Khamenei percaya bahwa konflik hanya akan membawa kerugian bagi semua pihak, sehingga penting untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Salah satu contoh nyata adalah upaya Iran dalam meredakan ketegangan di Timur Tengah. Melalui berbagai inisiatif, Iran telah berusaha untuk menjembatani perbedaan antara negara-negara yang berseteru. Pendekatan ini bukan hanya menunjukkan kebijaksanaan, Jagoan kayaknya. tetapi juga mencerminkan visi jangka Mana ini be? untuk stabilitas kawasan. Jagoan gini be. Khamenei Oh, bahwa perdamaian bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dialog yang konstruktif kok bisa juga kayak gitu? jalan bagi kerjasama yang lebih luas, termasuk dalam bidang dengan mengedepankan diplomasi, Iran berusaha menjadi Jagoan gitu guys, coba guys. Ah, semua tuh negara guys. di kawasan. Ada air minum nggak ya? Tetap ada. Ada pihak Air apaan? Bamban. militer dan konfrontasi. Di sini Cuma setetes aja. Di sana tempat apa minta minum. Ada uangnya nggak? kita bisa berharap untuk masa depan yang lebih damai dan harmonis di kawasan ini. Nah, Dia juga manusia loh. Kalian nggak boleh gitu loh. Bau nih dek, betul dong. kalau kayak mampet. Mana aja? Kalau kayaknya di mampet be. Bau apa? Kalau kayaknya hidungnya mampet. Nggak apa-apa enak.
Oh. terus dia ya nggak sih? Nggak mungkin lah. Oke. Udah. Amis. Ya, ngobrol orang ganteng. Ngaku-ngaku, ih, ini sih, aku ngaku, gimana sih? Nggak boleh ya, guys. Dari tadi lepas terus bah. Pantas kali ini. Cuma lepas banget. Lemnya ini yang nggak apa. Ada semut. Tunggu. Lemnya ini yang nggak rata. Lem kan harus rata. Ini nggak rata kali. Bau yang kedua. Apa yang dibuka mobil nih? Kenalan dong kak. Kita lagi nyaman nih jadi gembel. Coba lihat TikToknya kak. Ayo Kak Eca, awas Kak Eca mau lewat. Tapi aku mau duduk di sini karena aku kepanasan ya. Bentar lagi ada petir tuh. Boleh ya? Ya udah. Nomor apa? Nomor sempak lo. Itu kan tadi sekarang udah beda. Jamnya pun berbeda. Gimana sih? Dengerin ya. Aku aja kalian aja. Oke, berkenan. Dulu lutut dan pinggangku Karena bus besar itu tidak sering merasa nyeri. Namun setelah dokter menyarankan aku pakai minyak urut Cina Luwa-Luwa ini, Karena bus besar itu tidak memberi jalan kepada mobil kecil di belakangnya. Pengemudi mobil kecil itu menjadi sangat marah. Ia memaksa menyalip dan langsung memotong jalur bus, membuatnya berhenti di tengah jalan. Kemudian, beberapa pria keluar dari mobil dan langsung menghajar sopir bus dengan pukulan. Tak disangka, sopir bus itu sempat melawan, sebelum pada akhirnya ditembak. Kemudian, mereka juga merampok seluruh penumpang bus. Awalnya, para perampok itu hanya ingin merampas harta. Tetapi ternyata mereka kemudian mengincar seorang wanita muda yang cantik bernama Dewi. Mereka menyeret dan memaksanya untuk melakukan tindakan tidak senonoh. Wanita itu berteriak histeris meminta pertolongan. Tetapi orang-orang di dalam bus tidak ada yang berani. Dewi yang tak berdaya dipaksa masuk ke dalam mobil para perampok. Meskipun wanita itu terus berteriak dan meronta, para perampok sama sekali tidak peduli dan langsung tancap gas. Kemudian, Kok banyak kali kayak ginian. mereka dengan gembira berfoto untuk berita kebenaran. Setelah perampok menyebut wanita itu dengan rokok yang menyala. Melihat wanita itu ia berniat melakukan tindakan kejam. Namun, baru saja ia membuka pakaian wanita itu, temannya memanggilnya. Tanpa disadari para perampok, lama setelah mereka pergi, Dewi bangun. Melihat sekeliling sepi, ia berniat melarikan diri dari tempat itu. Namun, tanpa diduga, ia berpapasan dengan seorang anak buah perampok yang baru kembali mengambil air. Perampok itu pun dengan cepat menangkap kaki Dewi. Dalam keadaan panik, dia mengambil ember air dan mengayunkannya sekuat tenaga ke belakang. Namun, itu belum cukup untuk melampiaskan marahnya. Ia mengangkat ember itu lagi. Ini masih jauh ya guys ya. Kalau kita lihat dari 5,05 kurang ini pasti jauh. Tapi kalau kayak lihat dari matanya dekat. Untungnya, ia berhenti tepat waktu sehingga tidak terjatuh ke dalam sumur yang sangat dalam. Namun, ia tidak punya waktu untuk menarik napas. Ia segera mencari sudut tembok untuk bersembunyi. Ia berpikir, misalkan bisa Ada celurit guys. Coba. Hame. Farja. Patah. dengan suara langkah kaki semakin mendekat, ia hanya bisa diam. Dia melarikan Pula diri dengan lagi. cepat ke samping. Akhirnya, ia berhasil bertahan di Celurit. Dia jatuh sih. Hah? Dia jatuh. Untuk ayamnya. Israel semakin terpojok karena Iran mendapat bantuan krusial dari sekutunya di Timur Tengah. Milisi Houthi dikabarkan turun tangan membantu negeri Persia menghadapi Oke, kegelombang udah Israel. menit 40 cepet Sebelumnya, kali Houthi sudah menyerang menit Israel 40-nya. sejak 15 Waduh, bulan gila. silam. Peristiwa Yaman ini diketahui Kali menit 40-nya guys ya. Padahal baru menit 30 dulu ya guys ya. Netanyahu. Selain itu, negara-negara Timur Tengah lainnya juga turut mulai ikut Masukin campur dulu. dalam mendukung Iran. Sebut Kencing saja dulu kayaknya. seperti Arab Saudi yang dikomandoi oleh Pangeran Permisi. Mohammed bin Salman. Dirinya dengan gagah berani menyebut kalau Arab Saudi akan berada di belakang Iran guna melawan Israel. Selain itu, Arab Saudi
Punya siapa ini? Suasana dunia voli wanita Punya siapa internasional ini? mendadak membara setelah pernyataan mengejutkan dari kapten tim nasional voli Turki Eda Erdem. Dalam sesi wawancara dengan media lokal di Istanbul, Eda Kemarin Irak yang melontarkan komentar panas yang langsung viral. tahun lalu Irak yang Membandingkan Megawati membuat Hangestri rudalnya Pertiwi ke Israel. Oposita asal Sekarang Indonesia Iran. dengan legenda voli Korea Selatan Kim Yon Koong. Kalau saya harus memilih pemain dengan dampak nyata dalam permainan hari ini, Pi, saya perangnya akan udah pilih selesai, Pi. Megawati tanpa ragu. Perangnya udah Kim selesai, Yon Pi. Koong memang punya nama besar, tapi Mega punya nyawa permainan. Dia lapar, brutal, dan membaca permainan seperti veteran. Pernyataan ini langsung jadi Beef. bahan perbincangan panas. Itu Netizen Korea Selatan pun langsung terbelah dua. Sementara penggemar Indonesia menyambut komentar Eda dengan gegap gempita. Publik Korea tak percaya idola mereka tapi semut apa? kalah dari pemain muda yang Semut baru apa? 2 musim bermain di Kobo. Dalam pernyataannya Eda bahkan menyentil sistem dan budaya kompetisi di sebuah Biar nggak Korea Kobo kena semutnya. yang dianggap terlalu terpaku pada nama besar dan pencitraan ketimbang performa objektif. Ini, Saya sudah lama takut memperhatikan digigit liga-liga semut kayaknya, Pi. Suasana dunia voli Waduh, wanita internasional kali. mendadak membara setelah pernyataan mengejutkan dari kapten tim nasional voli Turki Eda Erdem. Dalam sesi wawancara dengan media lokal di Istanbul, Eda melontarkan komentar panas yang langsung viral. Ia membandingkan Megawati Hangestri Pertiwi Oposita asal Indonesia dengan legenda voli Korea Selatan Kim Yon Koong. Kalau saya Yang suka, harus Papi. memilih pemain Buru-buru. dengan dampak nyata dalam permainan hari ini, saya akan pilih Megawati. Tung. Tuh. Bisa dipatahkan. Satu deh. Jatuh satu. Iya, 1, 2. Bisa kolong, Papi. Bisa kolong salin. Kolong salin. Buat kerja, kenalkan Simple Pantofel. Sepatu pantofel Kolong salin. Terus ada rumah tua, guys. Sini kayaknya. Tapi kecepatan kosong. Guys. Itu dia, guys. Ada rumah tua. Ini yang rumah tua yang pertama. Ini yang pertama. Rumah tua yang pertama tuh. Tuh dia. Enggak nampak. Ini rumah tua yang kedua. Tuh. Dalam kali ini, guys. Hati-hati, Pi, di sini dalam, Pi. It's okay. It's okay. Flowers, I sing them out. Can I know the bluebird? Flowers, I sing them out. Can I know the bluebird? Looking to the flowers, the blue. Ada ayam, Pi, yang Papi. Pi, ternyata ayamnya main di sini, Pi. Nih, Pi, ternyata, Pi, ayamnya itu, Pi, ayamnya itu mainnya di sini. Iya, memang sih tinggal. Tinggal emang di mana? Tinggal di sini em. Enggak kasih makan aja ini nyari makan. Ini udaranya segar. Emang, Pi.
aku rumah tua lagi. Kayak udah ditempatin kayak ada orang. Ini lagi guys ya, pintunya transparan guys. Nih pintunya transparan. Tuh susah dibuka. Tuh dari sini mana bisa pak tuh. Kalau ini Nanti luka kakinya kena itu. licin. Tuh, susah guys. Ya kan? Ini transparan sebenarnya ini guys ya. Susah dilihat. Ada kebakaran. 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 Tuh. Kebakaran. Tuh. Asapnya kebakaran. Ini katanya ini kedap suara. Yo, Ini katanya kedap apa suara. nanduropo? Iya. Istanbul mendadak senyap. You Para can jurnalis see yang rasanya flowers. ramai merebut I see mikrofon the tiba-tiba flowers. terdiam. Can over blue. You can go. You can free. Lalu berkata pelan tapi tegas, saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri lagi. Megawati adalah mimpi saya sejak lama. Ledakan ternyata itu langsung menggema di dunia voli internasional. Megawati rupanya sudah lama berada di radar Fenerbahce, tapi bukan karena headlamp, bukan juga karena statistik semata. Abu Dansa menonton setiap pertandingan Mega sejak 2023. Bukan hanya cuplikan, tapi setiap servis, setiap spek, bahkan ekspresi wajah saat gagal. Dia punya aura juara, katanya Abu Dansa. Istanbul mendadak senyap. Para jurnalis, inilah detik-detik bangunan bertingkah mobil total setelah alat berat listrik Ada pesta. Kemarin pestanya. Tapi pestanya. Ada pesta guys, ada pesta. Tapi kemarin pestanya. Iya betul juga ya. Ada bebek. Sini lu bebek. Mau ku jual kamu. Jadi punya aku. Ternyata kamu hilangin di sini ya kamu ya bebek. Ternyata kamu di sini ya bebek. You can see flowers. Blue. Ya kita jalan situ dia. Mana? Kita kaki jalan terus ke bawah. Ke bawah itu. Jalan sana terus. Liatin jalan terus. Di situ terus. Katanya apa ini? Perjalanan kita yang sangat perjalanan sangat panjang banget. Nanti kali. Oh, nyoba jalan sini. Oh, bisa, kering kok. Ya, tembus ya? Nembus kemana ya? Bingung. Nembus kemana ya? Bingung. Blue. Oh bisa tuh. Bisa ternyata. Ini katanya ini suaranya kencang kali. Halo. Gitu guys. Cepet.
Tutup cuplikan dunia, cuplikan dunia, cuplikan dunia, 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 dunia. Kita coba lewatin jalan ini. Hanya tuh mati masuk ke situ. Kalau masuk ke situ, Nggak apa-apa. emang kenapa kalau aneh ya? Kenapa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tapi nggak ada. Udah gitu aja. Gue bilang oke, gue bilang oke. Gue memang oke, oke. Gue memang oh iya ada jalan, ada jalan. You cannot see flower, I should cannot berjuang. You cannot you can feel I saw ini jalan kemana nih guys? Kita pun nggak tahu, ngerinya di otot. Nggak tahu ya, buntu lah ini. Bisa tembus ke atas, Pak? Mau kemana? Entah kemana-mana, mau coba-coba aja. Bisa tembus sana ke. Iya, nggak apa-apa. Iya, belum pernah. Oh iya Pak. Nah, coba dulu. Apa umpan sawit? Iya, ini enak sekali Pak. Iya. Mana rumah Pak? Ini soal di Geria, Pak. Oh di Gereja. Heeh. Ya dari sini bisa. Padahal soal papi kecuri berapa kali? 25 Ya, Pak, ya. kali. Kayaknya hampir 100 kali itu papa saat papi tercuri. Lorong, 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 lorong. Ih, ada cabai. Ambil yuk. Enggak lah. Apain? Ih, cabai besar. Iya, ada cabai besar. Ah, ada kuburan. Iya, ada kuburan di sini. Kita nggak boleh nunjuk kuburan ya. Ya, kita nggak boleh nunjuk kuburan guys. Kita nggak boleh nunjuk kuburan. Ya, kemana, Dik? Naik aja. Sorong, Pak. Sorong, Pak. Caranya gimana? Kayak pakai apa? Oh, gampang nih. Agak semak dikit sih. Hati-hati. Agak semak ini. Takutnya di sini banyak apa? Hewan liar. Oh, ini jalan kemana nih? Nembus lagi lah, Pi. Kita nembus lagi. Ini jalan mau ke jalan kita tadi nih, Pi. Jalan kita tadi, guys. Tuh. Ternyata. Udahlah, balik aja ya kita. Ya, udah kita balik aja. Haus kita. Udah ceguan banyak ini. Jalan tempat kita tadi. Jalan tempat kita ini. Udahlah, balik aja lah kayaknya.
malesnya lebih banyak ini. Cuma seperti tadi. Ya balik aja lah, males ya. Ditinggalin udah tahu ya. Dan lebih kentut papi itu lebih langka daripada yang bau yang tadi itu. Kentut papi lebih langka. Hah? Lah? Halo. Gendang. La 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 la. Kita Oke, kita coba ya gitu. Ya. Halo. Halo, halo, halo. 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 Halo, halo. 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 Halo, halo, halo. 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 Untuk membantu Iran melawan Israel dengan cara mengirim santet. Iran dikabarkan tertarik merekrut banyak dukun dari Indonesia untuk membantu Iran melawan Israel dengan cara mengirim santet. Iran dikabarkan tertarik merekrut banyak dukun dari Indonesia untuk membantu Iran melawan Israel dengan cara mengirim santet. Saat peperangan telah terjadi, semua para militer dikejutkan oleh asap yang mengepul di lautan Amerika. Jika kalian penasaran, tap-tap layar 3 kali. Saat peperangan telah terjadi, semua para militer dikejutkan oleh asap yang mengepul di lautan Amerika. Jika kalian penasaran, tap-tap layar 3 kali. Saat peperangan telah burung tidak diperbolehkan dipelihara dalam Islam. Ada 5 kondisi tidak diperbolehkan, astagfirullah. Yang nomor 5 paling banyak dilakukan. Bagi yang ikhlas menekan like dan subscribe. Semoga Allah jadikan hidup kalian penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah. 1. Jika dikurung tanpa diberi makan atau minum, termasuk menyiksa makhluk hidup, dilarang dalam Islam. 2. Jika tujuannya untuk judi atau hiburan maksiat seperti adu burung, itu haram. 3. Jika suara atau baunya mengganggu tetangga, Islam melarang menyakiti orang lain. 4. Jika mengabaikan tanggung jawab agama karena sibuk memelihara, seperti lupa salat. 5. Jika memeliharanya dengan cara yang zalim, seperti kandang sempit, tidak layak. Jadi burung boleh dipelihara mudah dan langka. tidak untuk hal haram. Burung tidak di Seorang pria tak sadar menjatuhkan segepok uang ketika sedang berjalan. Anak pemulung yang melihat hal tersebut berjalan mendekati uang dan mengambilnya. Seumur hidup, anak ini tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Ia membolak-balik uang itu untuk memastikan apakah ini uang sungguhan atau uang palsu. Sambil memanggul karung hitamnya, anak ini berlari menemui pemilik uang tersebut yang tidak lain adalah pria berjas hitam ini. Anak ini menyerahkan uang itu sambil berkata jika ia menemukannya di jalan di tempat pria itu melintas. Pria ini mengucapkan terima kasih sambil mengambil beberapa lembar uang untuk diberikan kepada anak pemulung ini. Anak ini menolak pemberian pria ini dengan sopan, karena ibunya berpesan tidak boleh pamrih dalam berbuat kebaikan. Mendengar hal itu, pria ini sangat mengapresiasi kebaikan pemulung. Begitu juga dengan didikan orang tuanya. Pria begitu penasaran dengan pemulung kecil tadi. Diam-diam ia mengikuti pemulung itu. Keduanya terus berjalan ke arah yang dituju. Rumah pemulung ini begitu memprihatinkan. Ia hanya tinggal dari barang-barang rongsokan yang disusun secara acak. Dan yang paling mengiris hati, ternyata ibu anak ini mengalami kelumpuhan. Ia hanya duduk di atas kursi roda bekas. Pria itu memperhatikan rumah pemulung. Ia juga menyaksikan bagaimana ibu dan anak ini bahagia dengan hasil mulungnya. Anak ini bercerita pada ibunya jika tadi ia menemukan segepok uang di jalan. Ia mengembalikan uang itu pada pemiliknya. Ibunya begitu bangga kepada anaknya, sebab apa yang ia ajarkan dilaksanakan anaknya dengan sepenuh hati. Keesokan hari, pria ini berkata pada asistennya jika ia akan Tapi mau nggak ke jalan ini? yang telah mengembalikan uangnya. Sebelum menemui pemulung itu, ia terlebih dahulu mampir di sebuah toko kelontong. Ia membeli snack dan Kemana? bahan makanan yang bisa dimanfaatkan oleh ibu dan Bebe, anak. kemana Bebe? Jauh tuh deh. Mereka pasti tidak Jauh. memiliki uang untuk membeli stok makanan.
Nanti apa kita Ia jalani? juga mengambil beberapa Hah? makanan ringan Ini kalau untuk apa-apa anak kita tersebut. lewati. Setelah dirasa cukup, ia membayar semua Ya kita belanjaan. udah haus. Ia juga Hah? memberi tips pada Tadi mertua. kita capek ini Sungguh haus. Iya. langka menemukan pria Ya, tampan lupa dan juga. baik hati seperti ini. Saat sedang Mudah makan siang dan bersama, lupa. pria itu mendatangi kediaman anak pemulung. Anak itu menunjuk dengan riang sambil Ya berkata, "Itulah pria udah itu." ya Ternyata ia guys, Ia memberikan segitu nasihat kepada ibu anak ini. aja Kedatangannya kembali adalah untuk video mengucapkan terima kasih kali secara ini. khusus kepada anak pemulung ini. Bye bye. Karena ia telah menyelamatkan uangnya. Enggak lah, bercanda. Sebagai rasa terima kasihnya, ia telah menyiapkan perobatan untuk ibu Sampai anak ini agar kita bisa ke berjalan rumah. kembali. Ia Kita juga akan memberikan apa mereka sampai tempat kita ke tinggal rumah. yang layak serta beasiswa agar anak perempuan ini bisa bersekolah. Ibu dan anak ini begitu bahagia mendengar ucapan pria itu. Saksikan film seru lainnya. Seorang pria tak sadar lagi capek-capek. Dua wanita sedang berjalan ketika salah satu dari mereka tanpa sengaja menendang sebuah lampu. Dia mengambilnya dan berkata, "Ini sangat indah," lalu mulai menggosoknya. Begitu dia menggosoknya, lampu itu terjatuh dan keluarlah seorang jin dari dalamnya. Jin itu berkata, "Aku sudah berada dalam lampu ini selama 10.000 tahun. Terima kasih banyak telah membebaskanku. Aku akan mengabulkan 3 permintaanmu." Wanita kedua dengan cepat bertanya, "Apakah aku bisa meminta apa saja yang aku inginkan?" Jin itu menjawab, "Siapa di antara kalian yang menggosok lampu ini?" Saat wanita pertama mulai berbicara, wanita kedua langsung menyela dan berkata, Aku yang menggosok lampunya. Sekarang cepat kabulkan permintaanku." Jin itu bertanya, "Katakan apa yang kamu inginkan?" Dia berkata, "Aku ingin menjadi seorang milioner, memakai pakaian indah, dan memiliki banyak uang." "Baiklah, permintaanmu telah dikabulkan." Wanita pertama berkata, "Aku sama sekali tidak suka ini. Apakah kamu yakin ini benar?" Wanita kedua menjawab, "Sekarang kita tidak sama lagi. Aku seorang milioner." Lalu dia berkata, "Aku punya permintaan lain, Jin. Aku ingin mobil yang indah." Jin itu berkata, "Baik, permintaan keduamu juga telah dikabulkan." Dia berkata, "Aku menyukainya," dan berjalan menuju mobil itu. Jin itu berbalik ke wanita pertama dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Aku tidak suka semua ini. Aku tidak ingin apa-apa." Tiba-tiba wanita kedua kembali dan berkata, "Sekarang kabulkan permintaan ketigaku. Aku ingin pria yang sangat tampan." Jin itu berkata, "Baiklah, ini permintaan ketigamu." Dia berkata, "Dia sangat tampan," dan membawanya pergi bersamanya. Dalam perjalanan suaminya melihatnya dan berkata, "Tunggu sayang, apa yang kamu lakukan di mobil bersama pria itu?" Dia menjawab, "Sekarang aku memiliki segalanya. Kamu tidak layak lagi untukku." Sang suami berkata, "Aku akan pergi ke temannya dan menanyakan apa yang sedang terjadi." Suaminya pergi ke wanita pertama dan berkata, Oke. "Ceritakan padaku, apa yang sedang terjadi di sini?" Saat itu juga Jin berkata, "Biar aku yang jelaskan. Istrimu telah pergi." Ya udah guys ya, segitu aja lah pada video kali ini, dan semoga terhibur dengan semua video yang Kenju tadi lewatin sampai nembus ke apa ya guys ya, dan bye bye.